Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Lazuardi Sastra Al-Asri. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Jesse B. Search tahun 1950, administrasi pendidikan adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian. Sementara menurut Engkoswara, administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia, yaitu kurikulum dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengaturan sumber daya manusia dengan cara perencanaan, pengorganisasian, pelayanan, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian yang semua itu bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara, dasar-dasar administrasi pendidikan ada 5. Yang pertama adalah prinsip efisiensi, yang kedua prinsip pengelolaan, yang ketiga prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat prinsip kepemimpinan yang efektif, dan yang kelima adalah prinsip kerjasama. Dan selanjutnya kita akan membahas dasar-dasar administrasi pendidikan. Yang pertama adalah prinsip efisiensi. Maksudnya adalah seorang administrator harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya dana, dan tenaga, serta fasilitas yang ada secara efisien. Selain itu, administrator harus mampu memanfaatkan waktu secara efektif dalam melaksanakan tugasnya, sehingga seorang administrator bisa dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Seorang administrator harus mampu dalam melakukan pekerjaan manajemen yang di dalamnya terdapat proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol semua kegiatan yang hanya bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Maksudnya adalah seorang administrator harus dapat mengutamakan tugasnya sebagai pengelola atau yang memanajemen kegiatan. Dengan kata lain, administrator harus fokus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jangan keluar dari apa yang dia mampu atau yang dia bisa. Atau bisa juga kita sebut dengan linear. Hal ini bertujuan agar menghindarkan diri seorang administrator dari hal yang bersifat negatif dalam melaksanakan administrasi pendidikan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif. Maksudnya adalah seorang administrator harus mampu menggunakan prinsip kepemimpinan yang efektif, yang mementingkan dan memperhatikan hubungan antar manusia atau anggota yang melaksanakan administrasi tersebut. Lalu, memperhatikan juga dimensi pelaksanaan tugasnya, yaitu harus linear atau sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, serta harus memperhatikan situasi serta kondisi yang ada. Dan dasar administrasi pendidikan yang kelima adalah prinsip kerjasama. Seorang administrator harus mampu bekerja sama dengan setiap orang yang terlibat dalam melakukan administrasi pendidikan tersebut, baik dengan rekan kerjanya maupun dengan atasan ataupun orang yang di bawahnya. Jika seorang administrator mampu menjalin kerjasama yang baik, maka dia dapat dikatakan sukses dalam melaksanakan tugasnya yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Lanjut ke dimensi administrasi pendidikan. Pada hakikatnya, dimensi itu merupakan suatu tolak ukur atau parameter yang dijadikan sebagai sudut pandang atau acuan terhadap suatu hal atau yang disebut objek yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sifat-sifat atau karakteristik objek tersebut. Administrasi secara umum adalah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang penyelenggaraannya itu diwujudkan melalui fungsi manajemen atau segala pengaturan atau penataan seluruh sumber daya dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Namun, dalam hal ini yang akan dibahas ialah bagaimana dan apa-apa saja yang ada pada dimensi administrasi di satuan pendidikan. Kegiatan administrasi ditekankan pada proses dan metode untuk menjamin suatu tindakan yang tepat. Memang itu adalah substansi dalam jajaran manajemen pendidikan. Substansi inilah yang memberi ciri perbedaan dengan administrasi pada lembaga-lembaga di luar pendidikan sekolah. Knežević menyebutkan suatu gugusan substansi problema-problema tertentu atau a cluster of substantive dalam bukunya Better Teaching in School Administration. Dijelaskan dalam Critical Tasks for Administration adalah sebagai berikut. Oke, next itu tadi ada 8 poin. Yang pertama itu ada mengembangkan pengajaran dan kurikulum, mengelola kesiswaan, menata hubungan sekolah dan masyarakat, mengelola personalia sekolah, mengelola sarana dan prasarana, mengelola angkutan sekolah, mengatur struktur organisasi sekolah, dan mengelola pembiayaan dan keuangan sekolah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dimensi atau ruang lingkup program administrasi pendidikan di satuan pendidikan pada setiap sekolah meliputi berbagai kegiatan yang akhirnya diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengelolaan pada bidang kurikulum dan pembelajaran. Di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu pengelolaan pada bidang pengajaran. Pada pengelolaan bidang pengajaran mencakup kegiatan, antara lain yang pertama itu merumuskan tujuan-tujuan pendidikan di berbagai tingkat. Yang kedua, menyusun kalender sekolah, rencana kerja tahunan, dan yang ketiga, menyusun program belajar mengajar, dan yang terakhir, merumuskan penjabaran tugas dan penentuan beban mengajar, yang disebut teaching loads atau dan lain-lain. Selanjutnya ada pengelolaan pada bidang kesiswaan. Nah, ini merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berhubungan dengan siswa yang dimulai masuknya siswa sampai keluarnya siswa tersebut dari sekolah atau suatu lembaga pendidikan, serta untuk mengetahui berbagai hal tentang siswa secara menyeluruh. Selanjutnya, pengelolaan pada bidang personalia atau yang disebut ketenagaan. Nah, ini merupakan sumber daya manusia yang memiliki tugas sesuai dengan uraian tugas yang menjadi tanggung jawabnya di setiap sekolah. Personalia sekolah merupakan sumber daya manusia yang memiliki tugas pokok, wewenang, kekuasaan, maupun tanggung jawab sesuai dengan kinerja yang diuraikan dalam tugas masing-masing. Fungsi setiap personal berbeda satu sama lain. Adapun personalia sekolah itu mencakup kepala sekolah, guru, dan tenaga lainnya yang mendukung aktivitas persekolahan dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada pengelolaan pada bidang sarana dan prasarana. Ini merupakan dilakukan dengan tujuan supaya menjaga seluruh fasilitas yang tersedia agar terpelihara dengan baik dan melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana yang telah tersedia. Sarana sekolah meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan belajar, laboratorium,
perpustakaan, kamar mandi, meja, kursi, buku-buku, alat-alat peraga, dan lain-lain. Sedangkan prasarana sekolah itu mencakup semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah, seperti tempat atau pengarangan sekolah, kebun, halaman, serta tertib-tertib sekolah. Selanjutnya, pengelolaan pada bidang keuangan atau pembiayaan. Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan perencanaan yang matang agar penggunaan keuangan efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan TAP MPR yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan orang tua atau keluarga. Oleh karena itu, sumber-sumber keuangan sekolah diperoleh dari bantuan pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua siswa. Selanjutnya, poin terakhir dari dimensi administrasi pendidikan yaitu pengaturan hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah merupakan salah satu bagian sebuah masyarakat, jadi pengaturan sekolah harus dilihat dalam hubungannya dengan komponen-komponen dalam penyelenggaraan pendidikan dan dihubungkan dengan seluruh program masyarakat. Menurut Kindred Leslie, dalam bukunya School Public Relations, mengemukakan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah. Masyarakat adalah tempat sekolah dilakukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran, sedangkan sekolah adalah tempat masyarakat menumbuh kembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga memungkinkannya untuk berperan serta di lingkungan masyarakat itu sendiri. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi administrasi pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai 8 standar administrasi pendidikan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari standar administrasi pendidikan. Nah, standar administrasi pendidikan adalah salah satu cara atau langkah dari pemerintah terhadap berlangsungnya sistem pendidikan di Indonesia, di mana hal ini bertujuan supaya pendidikan di Indonesia untuk dapat meningkatkan akan kualitas sumber daya manusianya maupun tertatanya prosedur secara administrasinya. Dalam hal ini tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehajasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara prosedur pemerintah, Standar Nasional Pendidikan atau Standar Administrasi Pendidikan dibagi menjadi 8 bagian, antara lain yang pertama, ada standar isi. Standar isi merupakan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Daftar urusan yang harus dipersiapkan pada standar isi antara lain yang pertama, dokumen KTSP berupa buku 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah dokumen penyusunan kurikulum. Yang ketiga, SK tim pengembang kurikulum. Yang keempat, dokumen penetapan KKM. Yang kelima, program dan laporan pengembangan diri, yaitu BK dan ekstrakurikuler, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah standar proses. Standar proses merupakan standar yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, daftar urusan yang harus dipersiapkan pada standar proses antara lain, yang pertama ada administrasi guru berupa RPP, silabus, jadwal mengajar, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah daftar buku pelajaran. Yang ketiga, program dan pelaksanaan supervisi serta tindak lanjut. Yang keempat, buku kemajuan kelas, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan standar yang berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Nah, daftar urusan yang harus dipersiapkan pada standar penilaian pendidikan antara lain yang pertama, ada dokumen penilaian sikap dan kepribadian. Yang kedua, adanya dokumen rancangan dan kriteria penilaian.
Yang ketiga, ada buku reger nilai. Yang keempat, ada dokumen pengembangan instrumen penilaian. Yang kelima, adanya dokumen penilaian sesuai IPK dan lain-lainnya. Lalu yang keempat adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan standar yang berkaitan dengan pencapaian berupa hasil belajar peserta didik. Nah, daftar urusan yang harus dipersiapkan pada standar kompetensi lulusan antara lain yang pertama, adanya dokumen hasil tugas-tugas terstruktur. Yang kedua, dokumen kumpulan karya siswa, yaitu terdiri dari clipping, dokumen prestasi, laporan kegiatan, laporan diskusi, laporan kerja kelompok, dan foto-foto kegiatannya. Lalu yang kelima adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan standar yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Daftar urusan yang harus dipersiapkan, antara lain, yang pertama ada buku induk pegawai, yang kedua adanya SK pembagian tugas mengajar dan uraian tugas guru, yang ketiga adanya notulen rapat-rapat, yang keempat data statistik kepegawaian, yang kelima ada SKP atau PKP atau DP3 dan lain-lainnya. Lalu yang keenam adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan standar yang berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. Daftar urusan yang harus dipersiapkan pada standar pengelolaan antara lain yang pertama, adanya dokumen penetapan visi dan misi sekolah. Yang kedua, dokumen LKJM atau LKS, atau LKT atau LKAS, atau LAPBS. Yang ketiga, dokumen program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang keempat, dokumen KTSP, kalender pendidikan, struktur organisasi, program pengembangan SDM, peraturan akademik. Yang kelima, adanya dokumen akreditasi sekolah dan lain-lainnya. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan standar yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Daftar urusan yang harus dipersiapkan pada standar pembiayaan antara lain yang pertama, dokumentasi investasi sarana prasarana. Yang kedua, dokumen penerimaan beasiswa. Yang ketiga, dokumen pembuktian keuangan. Nah, dokumen pembuktian keuangan terdiri dari BKU, buku kas pembantu, buku pembantu pajak, buku laporan keuangan berupa APBN, APBD, dan lain-lainnya, dan juga lain-lainnya yang menyangkut dengan dokumentasi pembuktian keuangan. Lalu yang terakhir, nomor 8 adalah standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan standar yang berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan. Daftar urusan yang harus dipersiapkan pada standar sarana dan prasarana antara lain yang pertama, dokumen analisis luas lahan dan bangunan. Yang kedua, dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga, dokumen kepemilikan lahan. Yang keempat, dokumen kepemilikan daya listrik. Yang kelima, dokumentasi administrasi inventaris berupa laboratorium dan perpustakaan. Yang keenam adalah administrasi perlengkapan barang dan lain-lainnya. Nah, dapat disimpulkan mengenai administrasi pendidikan, menurut kelompok kami, bentuk administrasi pendidikan yang baik adalah administrasi yang mampu meningkatkan mutu dari pendidikannya. Oke, itu saja teman-teman. Presentasi dari kelompok kami atau kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari perkataan maupun penyampaian pada materi ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan mampu meningkatkan administrasi pendidikan Indonesia ini menjadi lebih baik dan lebih meningkat untuk kedepannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.